Selamat pagi sahabat Stars YKPN. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana mendesain bangunan di daerah konservasi atau daerah heritage. Kali ini masih bersama Mas Joni, alumni ATA YKPN. Mas Joni, saya dengarkan ada proyek panjenengan yang ada di daerah dekat keraton. Boleh diceritakan tentang karakter lokasi dan apa ya keunggulannya? Silakan. Baik Bu Dwi, terima kasih semua sahabat Stars yang ada di jaringan ini. Sebelumnya terima kasih. Saya jelaskan bahwa saya mendapat tugas dari klien ya Bu, untuk mendesain seperti hunian sebenarnya, tapi juga ini sebenarnya hunian kedua gitu ya, ada seperti homestay lah ya. Tempat liburan ya, karena ini pemiliknya, ownernya kemudian kan bertempat tinggal menetapi di Jakarta, tapi kalau mereka libur tuh ada rumah di Jogja gitu. Oke, gitu. Jadi saya mulai proses desain pada waktu itu ya. Saya awali dengan survei lokasi, tetap seperti lokasinya di mana itu Mas? Lokasinya di Kelurahan Keraton Bu, di Jalan Namburan Lor ya. Namburan Lor di Kelurahan Keraton. Nah, kebenaran keunikannya ini masuk dalam kawasan, istilahnya dalam beteng ya, kawasan heritage gitu kan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti gitu. Nah, pada waktu kita mendesain, setelah owner itu setuju dengan alternatif yang saya sajikan dan beberapa kali kita konsultasi gitu. Nah, ternyata dalam proses perizinan itu juga kita banyak memodifikasi gambar lagi Bu, karena ternyata di sana perizinannya berbeda gitu kan, nggak seperti IMB yang biasa ya. Jadi kita di samping melalui proses perizinan IMB ya, itu juga kita harus melalui proses kebudayaan gitu Bu, yang membatasi tentang aturan desain bangunan karena di di dalam, kawasan konservasi tadi ya, atau heritage. Jadi setelah saya konsultasikan ke Dinas Kebudayaan ya mengenai desain saya itu, ternyata sana banyak ada beberapa inilah yang harus dikoreksi. Jadi mereka itu mengendaki terutama ketinggian itu tidak boleh melebihi dari 12 meter. Total ya. Dari tanah ke total ujung dari atap. ke ujung atap ya, itu tidak boleh dari 12 meter. Terus gaya bangunan ya, gaya arsitektur juga itu di sana ada aturannya Bu. Jadi aturannya jadi kalau misalkan kita mutlak itu bangunan gayanya bergaya Jawa ya harus menampilkan bangunan bergaya Jawa gitu. Jadi nggak boleh campur-campur. Ya seperti itu. Jadi kalau itu di sana diperbolehkan kalau Jawa atau bangunan kolonial itu diperbolehkan ya. Tapi bangunan-bangunan yang modern kan minimalis, nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya, dibatasi seperti itu. Ya, jadi seperti itu mengenai ininya. Terus akhirnya setelah dari proses konsultasi dengan Dinas Kebudayaan pada waktu itu, akhirnya juga hasilnya saya komunikasikan dengan owner ya, karena ternyata emang harus ada beberapa desain yang harus kita revisi gitu. Ternyata owner juga memaklumi tentang hal itu, terus akhirnya mereka juga sepakat gitu kan untuk merubah desain kembali. Ya, jadi seperti itu. Kalau kendala teknis ya, artinya sepertinya nggak ada masalah ya, cuman ini aja ketinggian batas ketinggian bangunan tadi ya. Tidak boleh 2 lantai ya? Tidak boleh ya. Ya. Jadi bangunan di dalam beteng itu tidak boleh 2 lantai, dan juga KDB KLB-nya juga udah ditentukan itu Bu. Iya, dan benar-benar nggak boleh melanggar gitu ya. Iya. Ini Mas Joni, itu kan kalau di daerah sana kan pasti permisi agak padat gitu ya. Itu apakah ada kendala lokasi dan akses ke lokasi untuk di proyek ini? Ya, itu kan sebelumnya kita sebelum proses
terutama proses pelaksanaan ya. Kebenaran ini saya juga bukan pelaksana murni pada proyek ini. Saya Arsiteknya saja. Arsitek merangkap pengawas Bu, pengawas ya. arsitektur itu ya. Ya. Jadi ya langkah awal itu kita harus kulonun dulu dari kulonun dengan tetangga kiri kanan, RT RW, terus ke kelurahan ya. Seperti itu kulonun dulu. Terus juga mereka menginfokan tentang terutama kendaraan besar itu nggak boleh gitu kan. Menginfokan artinya batasan-batasannya lah ya untuk mobilisasi material saat pembangunan ya, karena itu daerah padat ya. Daerah padat. Ya. Kalau ini apakah lokasi dari site-nya itu ada di pinggir jalan kemudian langsung kelihatan atau dia lokasinya agak masuk-masuk gitu? Ya, ini kemudian lokasinya juga cukup unik Bu ya. Uniknya itu karena artinya dia mempunyai akses tersendiri seperti lorong gitu. Itu yang miliknya owner, yang miliknya owner tadi, ya, miliknya Pak Budi ini. Jadi dia ngantong gitu kan, Jadi dia melalui lorong kurang lebih panjangnya sekitar 25 meter gitu. Jauh juga ya lorongnya. Lorongnya. Jadi itu juga tantangan juga bagi saya waktu awal-awal mendesain supaya bangunan itu tetap kelihatan walaupun masuk itu tetap kelihatan bagaimana dari caranya. jalan utama, jalan besar gitu ya. Utamanya itu ya. Ya ini memang kalau kalau seorang arsitek itu kendala harus menjadi potensi gitu. Nah ini kebetulan lokasinya kan 25 meter. Masuk baru dapat site-nya dan bangunannya ada di situ ya. Nah lalu bagaimana penyelesaiannya untuk menunjukkan ke orang bahwa ini loh ada rumahnya Pak Budi di situ. Itu bagaimana penanganannya sebagai arsitek? Gini, Bu, itu saya juga sempat konsultasikan dengan owner ya mengenai desain itu supaya nanti rumah itu dapat terlihat dari jalan kan. Akhirnya saya buat desain beberapa alternatif sebelumnya. Intinya saya buat pengarah gitu ya, desain pengarah regol, terus ada tanaman-tanaman pengarah itu pada lorong jalan itu, masuk. Tanaman pengarah sama perkerasan yang mengarahkan ke lokasi di mana bangunan berada. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Mas Joni melakukan mulai dari yang di pinggir jalan itu ada gerbangnya, kemudian lorongnya diberikan sentuhan arsitektur yang mengantarkan pada lokasi atau tempat di mana bangunan berada. Kemudian kalau untuk tata ruang bangunannya bagaimana terkait dengan ukuran panjang lebar site, kemudian terhadap tadi lorong masuk, kemudian gerbang yang kedua itu bagaimana kira-kira? Jadi gini, saya tetap mengikuti aturan dari Dinas Kebudayaan dan Perizinan ya. Jadi ya itu kita dibatasi dengan itu, jadi kita nggak bisa bereksplorasi yang aneh gitu. Jadi, karena ada aturan baku baku yang harus kita ikuti ketinggian, terus juga mengenai KDB KLB-nya, KLB-nya itu, terus tantangan yang berhubungan dengan desain yang tadi dengan ketinggian tadi, itu sebenarnya kan bentangannya cukup besar, ya, cukup panjang gitu bentangannya. Biasanya kan kita mendesain rumah itu kan atapnya selalu tunggal atau tunggal menyatu gitu ya, kecuali kalau ada pavilion ya. Baik menyatu gitu kan. Nah ini karena dia karena keharusannya batasannya 12 meter ketinggian tadi, makanya saya buat masa atapnya ada beberapa masa atap gitu. Ya, walaupun secara ruang menyatu gitu ya. Yang untuk mensiasati batasan ketinggian tidak melanggar aturan. Memang harus kreatif gitu namanya arsitek ya. Nah, kemudian kalau tentang tuntutan ruang dari ownernya apa saja itu? Apakah banyak karena sebagai rumah kedua atau hanya mungil semacam villa begitu? Nah, ini. Kalau dari owner mengenai jenis ruang dan jumlah organisasi ruang itu ya umum lah Bu, seperti biasanya ya, cuma dia menghendaki adanya pavilion yang servis ya, ruang servis itu terpisah dari rumah induk gitu.
termasuk garasi itu terpisah dari rumah induk itu. Kalau rumah induknya ya saya pikir inilah seperti rumah-rumah biasa gitu desainnya ya, artinya ini ya homey banget lah gitu. Jadi kita juga membuat open space yang cukup ya di belakang, samping, kiri kanan, baik pun atau depan gitu. Ya seperti itu kira-kira. Untuk itu jalan masuk tadi yang 25 meter tadi bisa untuk mobil ya, sehingga di dalam bisa. side-nya itu memang ada parkir mobil. Berapa mobil bisa parkir? Itu beberapa di dalam site itu bisa 4 mobil parkir. 4 mobil ya, parkir plus di di dalam garasi 2 mobil ya. Wah, bisa 6. Ya. Iya, berarti memang sebenarnya ini adalah rumah liburan yang cukup besar gitu ya. Bukan hanya kecil, luasnya besar gitu. Kembali ke aturan heritage tadi, kemudian bagaimana siasat Mas Joni sebagai arsitek untuk penampilan bangunannya, penggunaan materialnya juga. Ya, baik ya. Jadi karena kita ada batasannya dari Dinas Perizinan dan Dinas Kebudayaan, jadi kayak kebenaran juga owner itu dia sangat menyukai budaya Jawa ya, walaupun dia domisili Jakarta, dia menyukai budaya Jawa. Ya saya buat desainnya ya desain yang Jawani nuansa Jawanya kental gitu. Artinya saya buatkan desain bangunan pada waktu saya usulkan bangunan joglo limasan ya, limasan berkarakter Jawa yang kental gitu. Ya dengan beberapa kali konsultasi akhirnya disepakatilah desain yang saya lampirkan itu. Jadi nuansanya nuansa Jawa ini ya, karena dalam aturan juga itu kalau saya diinfokan gitu kan mengenai itu, kalau desain Jawa sekalian, nggak boleh campur-campur, atau misalkan kolonial itu boleh juga ya. Jadi nggak boleh campur-campur itu. Iya. Jadi memang kalau seorang arsitek harus begitu, Mas Joni. Ini asalnya bukan dari Jawa tapi harus nyemplung. Jadi seorang arsitek misalnya mendesain rumah sakit juga harus benar-benar tercebur, benar-benar memahami ya yang didesain. Kalau materialnya berarti yang dominan apa itu? Apakah kayu, batu, bata? Material yang terekspos itu dominan kalau untuk expose detail atap itu kayu ya, sama kusen-kusen pintu-jingkelnya juga itu kayu. Terus ada juga aksen bata yang saya tampilkan di dalam bangunan itu. Nah, itu juga kemarin waktu konsultasi juga itu sempat terkoreksi juga, tapi akhirnya disetujui gitu Bu. Ya, ada dengan hadirnya expose bata itu. Iya. Kalau penyesuaian dengan masa kini terkait dengan konstruksinya bagaimana? Apakah juga konstruksi utama itu dari kayu, kemudian sambungan-sambungan kayu, atau dikombinasi dengan beton bertulang tuh? Kadang-kadang kan kita harus ada penyesuaian dengan teknologi sekarang gitu ya. Kalau konstruksi sebenarnya ini karena bangunan baru ya Bu ya, dan juga saya sebagai arsitek itu juga bagaimana inginnya bangunan itu kan kuat dan awet gitu ya. Akhirnya karena melalui beberapa konsultasi dengan klien gitu, ya udah akhirnya kita sepakati bangunan itu bahwa dengan konstruksi beton gitu Bu, konstruksi rangka ya, beton bertulang gitu, dikombinasikan dengan baja ya. Kemudian bajanya juga nggak terekspos kan. Iya, jadi tertutup semua. Ya. Prinsip yang tampil adalah dominasi kayu, kemudian atap genting dan lain-lain ada sedikit bata. Demikian sahabat Stars, bincang-bincang kita tentang bagaimana seorang arsitek membangun atau mendesain atau merancang di area konservasi atau area heritage. Terima kasih Mas Joni. Sama-sama, lain kali kita akan berbincang lagi dengan beliau untuk proyek yang lain. Sampai ketemu. Atur nuhun.